Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Karim dari kelas PAI 2D dengan NIM 22123074. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya terkait filsafat pendidikan Al-Ghazali. Nah, dalam biografi Imam Al-Ghazali ini, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nashburi Al-Fatih Al-Faqih Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang ulama dan filosof muslim yang terkenal. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi di Khurasan, Irak. Nah, ayahnya ini adalah seorang penenun benang wol dan keluarganya gemar mempelajari ilmu tasawuf. Nah, kemudian beliau melanjutkan studinya di Nishapur dan Khurasan atau Pusat Ilmu Pengetahuan Islam pada masa itu. Nah, Al-Ghazali ini belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, beliau ini dikenal sangat cerdas dan tekun dalam belajar. Setelah guru besarnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini meninggal dunia, beliau meninggalkan Naisabur dan tinggal di berbagai tempat seperti Muaskar dan Baghdad. Pada akhirnya ia menyingkir ke Mekah dan Damaskus untuk beribadah. Nah, di Damaskus ia mengalami transformasi spiritual dan mengadopsi jalan sufi. Kemudian Al-Ghazali ini meninggal pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus dalam usia sekitar usia 55 tahun. Ia meninggalkan beberapa anak perempuan. Nah, menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk Islam yang sempurna, membentuk insan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian Al-Ghazali ini menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang terhormat dengan penghormatan terhadap ilmu dan guru. Nah, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi klasifikasi syara'iyah atau religi dan akliyah atau nalar. Nah, teoritis dan praktis. Pengetahuan hadir dan diperoleh serta fardu ain atau fardu individu dan fardu kifayah atau wajib komunitas. Nah, Al-Ghazali menekankan pendidikan karakter di mana akhlak seseorang dapat berubah melalui pembiasaan dan latihan. Adapun metode pendidikan karakter ini menurut Al-Ghazali meliputi keteladanan, nasihat, kisah, cerita, ataupun pembiasaan. Nah, selanjutnya pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali ini menekankan pada pentingnya penanaman agama dan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini untuk membentuk insan yang sempurna dalam beragama. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali meliputi keimanan, akhlak, akal, sosial maupun jasmani. Kemudian Al-Ghazali ini mengemukakan bahwa keimanan melibatkan ucapan, keyakinan dalam hati, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Pendapat ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mana mencangkup
pengembangan manusia Indonesia yang beriman, berbudi pekerti, luhur, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani. Kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Nah, perlu mencari ilmu dan mengamalkan